Jadi apakah memang tiba-tiba saya sakit kepala, tiba-tiba saya merasa dak-dikduk nggak jelas, perut saya mules. Ada orang yang bilang, aduh kayaknya kamu lagi cemas-cemasan deh. Belum tentu. Mungkin, beberapa dari Anda juga mengalami kecemasan ya, seperti ya saya bilang tadi ya, Pak Hing ya, ini kenaikan harga BBM segala macamnya, waduh ini pasti gaji saya nggak cukup, atau mungkin, aduh ini gimana nih ke depannya, pasti sudah ada kecemasan-kecemasan seperti itu, tetapi malam ini kita akan belajar sama-sama bagaimana tipsnya. So tadi Pak Hing katakan di awal gitu ya, untuk Hmm, tips yang pertama kita harus melakukan meta model ataupun mengerucutkan hmm, apa gitu ya, kecemasan kita sehingga menjadi kekhawatiran gitu. ya. So, caranya nih Pak Hing, realnya gitu, apakah ada tips lagi gitu? Apakah dengan menuliskan atau mungkin share ke orang atau seperti apa Pak Hing? Tulis memang cara yang salah satu yang paling bagus, karena begitu kita menuliskan sesuatu, kita membahasakan emosi kita kan. Dan Oke. begitu kita bahasakan, itu sudah akan lari ke ranah rasio sekarang. Gitu. Mhm. Nah, caranya kalau misalnya terlalu luas, coba pecah-pecah menjadi konteks gitu loh. Jadi misalnya gini, saya khawatir mengenai masa depan saya. Coba bagi konteks. Yang kita khawatirkan konteks dalam hal konteks kesehatan, finansial, kan gitu. Yes. Ya kan, konteksnya aja kita pecah-pecah dulu. Karena sebelum sampai ke kecil banget, konteksnya tuh boleh. Arah pemikiran dulu saja, arahnya kemana. Yang saya khawatirkan apakah itu financial, kesehatan, kepemilikan, karir, bisnis. Nah, oh ya ternyata kesehatan. Ya Mhm. sudah, dalam hal apa kesehatan itu misalnya? Oh, tingkat kolesterol, berat badan, apapun itu. Nah, kan mulai pelan-pelan mengkerucut itu. Yes. Jadi membantu sekali kalau kita kerucutkan dulu berdasarkan konteks-konteks. Kalau terlalu spesifik mungkin terlalu jauh ya. Mhm, mhm. Konteks-konteksnya dulu saja. Gitu. Itu membantu banget Mhm. gitu. Oke, Hmm. jadi boleh langsung dipecah ya. Ini juga ada langsung pertanyaan Pak Hing. Wis, Ini boleh. mungkin banyak yang Gemes merasakan soalnya. hal yang relate gitu, Pak Hik, dari Ya, channel YouTube ya, mungkin langsung ya. kita bahas aja nih. Boleh, boleh, Dari boleh. All Sounds gitu ya. Terkadang saking cemasnya nih Pak Hik ya, Hmm. sampai overthinking kan gitu ya, memikirkan segala sesuatu dengan sangat dalam gitu. Tapi nggak bisa berbagi cerita ke orang lain. Nah, apakah cemas ini juga harus dibagikan ke orang lain sehingga kita juga agak merasa lega atau mungkin orang lain ini jadi media kita juga untuk apa ya, mengarahkan cemas kita ke khawatir, Pak Hik? Ya, kalau teman kita itu, teman curhat kita itu memang orangnya senang sekali membantu rasio kita, dia akan tantangin rasa cemas kita. Nah, Mhm. tetapi catatannya begini, Audrey nih. Seringkali kalau kita curhat, saya curhat sama Audrey misalnya, Yes. yang saya mau dari Audrey justru mengentertain rasa cemas saya loh. Iya, validasi ya, Pak Hik. Validasi, ya benar ya memang gawat masa depan kita, cocok lah kita berdua. Iya, Dan iya. saya justru nggak senang kalau orang berusaha untuk memetamodel rasa cemas saya ini gitu loh. Oke. Karena saya ingin enjoy, karena itu tujuan kita curhat sebenarnya adalah cari teman yang sama-sama enjoy kecemasan ini. Bukannya cari solusi. Nah tadi hati-hati dengan kata overthinking. Oke. Karena kita cemas itu bukan jadinya overthinking, Mhm. overfeeling gitu loh. Oke. Kita tidak thinking saat kita cemas loh, hati-hati loh. Kita Iya. cemas itu entertain feelingnya lebih banyak. Nah, Mhm. menantangi cara berpikir kita tadi, mengkerucutkan, itu membawa ke ranah thinking gitu. Gitu. Oke. Nah, karena tadi masih feeling-feelingan. Iya, itu nanti kelanjutannya ya, Oh, after-nya. Oke, semoga menjawab untuk All Sounds di channel YouTube ya. Jadi kita juga masih tunggu nih small listeners yang ingin bertanya seperti ini, langsung kita jawab juga ya. Pastikan Anda respon di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami. So, hmm. Pak Heng, kita lanjut dulu ke tips yang kedua. Ada apa, Pak? Nah, kita pernah ngomong bagaimana menenangkan diri, misalnya secara kinesthetically itu dengan pernapasan kan, menyadari pernapasan. Nah, ini saya akan connect NLP dengan mindfulness gitu. Mhm. Jadi begitu terjadi feeling yang kita tidak bisa deskripsikan, yang kita katakan sebagai cemas ini. Cemas ini kan punya berbagai ciri khas ataupun gejala-gejala terutama di badania. Misalnya jantung kita berdebar-debar, kita nggak jelas apa ini gitu loh ya. Terus mungkin tiba-tiba sakit kepala misalnya. Karena gejala-gejala cemas ini larinya kan ke fisik misalnya. Ya Mhm. tadinya hanya apa ya kimia pemikiran, emosional, tapi larinya sekarang kan ke fisik nih. Yes. Nah, mindfulness mengatakan begini, kita pada saat tadi kan yang pertama klarifikasi sebenarnya apa yang saya cemaskan. Mhm. Yang kedua, mindfulness itu klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di badan saya. Dan apakah ini benar-benar cemas sebetulnya.
Ya kan, apakah ini benar cemas atau mungkin saya kurang tidur aja? Oke. Ya, kadang-kadang ini kan dak dikduk kenapa? Saya Ya. kayaknya cemas. Malah malah ada yang macam-macam loh, Audrey. Aha. Jangan-jangan ada yang ngomongin saya deh. Oh. Itu bukan cemas, GR namanya. Yes. Nah, jadi mindfulness itu adalah kita coba mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di badan kita tanpa melabel dulu. Ya, Mhm. tanpa melabel dulu. Jadi apakah memang tiba-tiba saya sakit kepala, tiba-tiba saya merasa dak dikduk nggak jelas, perut saya mules. Ada orang yang bilang, aduh kayaknya kamu lagi cemas-cemasan deh. Belum tentu. Karena kadang-kadang surprisingly ini bisa juga soal badania. Ya kan, jadi bukan cemas tetapi memang ada gejala badania, mungkin kita kurang istirahat misalnya atau apapun lah. Nah, karena itu begini, caranya mindfulness ini macam-macam. Nah, Oke. saya secara pribadi, saya kalau ditanya nih, kalau saya lagi cemas dan saya nggak tahu harus ngapain, saya lagi stres atau ngapa-ngapain, cobalah relaksasi sebentar. Mhm. Yang berarti bahwa kita coba napas, kita pernah bahas sedikit mengenai napas kan ya. Yes. Nah, kalau kita dalam keadaan cemas, biasanya napas kita tuh bergerak lebih cepat. Cepat, sehingga kita tidak sempat mengawasi apa yang terjadi di badan kita karena pikiran kita ini penuh dengan kimia-kimia yang tadi mendukung kecemasan tadi kan. Ya. So, menenangkan diri, tarik napas, relaksasi sebentar, fokus ke pernapasan kita. Itu membantu untuk kita jedah dan kita cari tahu gejala badannya apa yang sedang terjadi ini loh. Mhm. Ini membuat kita lebih mudah mengontrol situasi pikiran kita. Nah, tadi kan mau larinya kan ke pikiran kan. Ya. Supaya feeling ini larinya ke pikiran, harus dalam keadaan tenang. Nah, Mhm. istilah yang lebih keren, mengaktifkan bagian yang namanya parasympathetic nervous system itu kan. Dengan pernapasan, sehingga otak kita punya waktu untuk mikir dan menganalisa. Ada apa sih sekarang ini yang terjadi di badan saya? Oh, ternyata cuman gatal-gatal aja. Ini bukan cemas, ini cuman gatal-gatal doang. Oh, ini sakit kepala. Kenapa sih? Ya, habis kurang tidur tadi misalnya. Atau olahraga saya tadi terlalu maksa. Kayak kemarin saya lagi olahraga, langsung leher saya agak sedikit pegal kan. Saya Oke. nggak mau deteksi, ini kayaknya saya lagi cemas ya. Iya. Nah, saya jadi berusaha, oh enggak, tadi kayaknya olahraga terlalu kekencangan deh, misalnya. Nah, jadi mindfulness. Jadi usahakan 5 indera kita ini bekerja sama untuk fokus kepada apa yang terjadi di badan kita. Jadi tidak mencari hubungan macam-macam dulu, hanya mengatakan sesuai yang kita feel. Dan untuk bisa mindfulness, para smart listener semua yang ada di sini, sarannya simpel banget, Anda harus dalam keadaan relax. Relax gitu loh, relaksasi, mau pakai teknik meditasi, hipnosis, terserah. Intinya relax ya, dan itu membantu kita untuk cari tahu ada apa sih di badan kita ini, gitu. Oke. Nah, Hmm. ini kan, menarik gitu ya, Pak Hing, ya. Mungkin, kita sadari ada alasan-alasan apa ya, yang lain gitu. Tetapi kalau misalnya gejala-gejala itu muncul lagi nih, Pak Hing, kira-kira kita bisa berpikir lebih jauh nggak sih? Takutnya kan gini, takutnya kan gitu, gitu, Pak Hing. Gimana, Pak Ya, Hing? karena kalau worry, tadi saya bilang khawatir, itu lebih singkat gitu loh. Iya. Karena setelah kita khawatir akan sesuatu, kita biasanya akan solve the problem. Kita akan cari-cari ide, cari solusinya. Tapi cemas ini enggak, karena bentuknya feeling gitu loh. Mhm. Nah, kalau khawatir itu kan bentuknya lebih nyata. Kita khawatir akan apa gitu loh. Kalau cemas ini seringkali terlalu luas, bentuknya kan feeling. Jadi besar kemungkinan memang akan datang lagi. Kalau ini memang bentuknya cemas. Tadi saya Oh, bilang, kalau memang bentuknya itu bukan cemas, soal mungkin hanya kesehatan yang terganggu, itu kan bisa hilang lebih cepat. ya. Nah, tetapi kalau cemas, dia mungkin akan datang lagi. Dan setelah kita mungkin mindfulness, kita ngecek, ternyata memang kita benar-benar feeling ada kimia badan yang kita nggak mengerti, ini yang kita sebut mungkin kecemasan. Ya Mhm. kan, saya mulai pikirannya mulai macam-macam, badan saya mulai nggak jelas feelingnya. Nah, lari aja ke tips nomor 1. Lalu Mmm. mulai nanya, kira-kira sebenarnya yang cemaskan apa ya? Kalau memang kita rasa bahwa ini benar-benar cemas gitu loh. Ya, dan tanyakan nomor 1 aja, kerucutkan aja. Jadi larinya benar-benar ke pikiran gitu loh. Mhm. Bukan cuman sekedar feeling gitu. Oke.